Setelah Isospeed kena rusuh selama in real live stream, kali ini Kay Cenat yang ternyata kena rusuh selama in real live stream. Loh, kok tiba-tiba Kay Cenat? Emang ada apa sama Kay Cenat? Kenapa tiba-tiba dia ngikutin Speed? Sebenarnya nggak ngikutin juga sih, dan ini juga bukan pertama kalinya si Kay Cenat ini kena rusuh selama in real live stream. So, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kay Cenat streamnya dirusuhin? Apakah ini emang lagi metanya in real live stream terus ngerusuh? Jadi buat kalian yang belum tahu, ada streamer nih namanya Isospeed yang cukup terkenal dan dia itu rame banget sama klip-klipnya yang kayak gini. Nah, dia itu baru-baru ini terkenal suka ngelakuin in real live stream sekarang ke negara-negara lain selain Amerika, yang dimana dia itu pada saat live streaming dirusuhin. Kalau gua ya ngelihat ada kayak gitu, gua akan langsung kayak, wow, I'm not gonna do that. Gua nggak mau ngelakuin itu dan kayak, nah, I'm good. Pas. Tapi ternyata teman baiknya Isospeed yang suka ngelakuin live streaming bareng juga, yaitu Kay Cenat, yang juga terkenal banget di Twitch dan dunia clipping, tiba-tiba ngelakuin in real live stream juga. Tapi gini, mereka berdua itu emang suka bikin stream bareng, makanya gitu. Banyak yang bilang nih Kay Cenat nih kayak ya ngikutin Isospeed atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gua enggak ya, si Kay Cenat ini nggak ngikutin. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi sama Kay Cenat, dan apakah separah Isospeed juga kejadiannya? Enggak sih, gue bisa bilang nggak terlalu lebih parah daripada Isospeed. Tapi gua pun juga tetap tidak mau mengalami kejadian tersebut. Gua nggak tahu ya kalau lu pada ya, tapi tetap aja ya nyakitin lah. Jadi suatu hari dia ini memutuskan untuk melakukan in real live stream di Paris, alias tempat Olimpiade terbaik. Nih, orang-orang tuh penonton gue tuh suka nggak ngerti sarcasm ya, atau satir gitu ya. Kalau gue udah bilang kayak gitu, ntar orang-orang kayak di komen, wah lu dibayar gitu. Kayak, dude, ini yang disebut dengan literasi rendah. Gue ulang sekali lagi ya, tempat Olimpiade terbaik. Nah, si Kay Cenat ngeliat peluang lah untuk dia bikin konten dan juga in real live stream di Paris, karena dia juga suka basket kan. Jadi dia tuh mau nonton gitu pertandingan basket Olimpiade di Paris, plus yang dimana Amerika juga terkenal banget sama tim basketnya, dan terlaksanakanlah in real live stream tersebut. Awal-awal bisa kita lihat bahwa pada saat live streaming itu masih nyantai ya, lautan masih tenang, tidak ada ombak kencang, tidak ada angin puting beliung. Bahkan Kay Cenat itu menikmati banget sampai ada beberapa orang yang ini kadang-kadang tuh gue suka curiga ya. Setiap orang-orang terkenal in real live stream itu selalu ada semacam performance atau orang yang nyamperin mereka dan somehow keren banget atau aneh banget atau unik banget, kayak worth to clip banget. Kalau mau positive thinking gue ya, ini gue ngeliatnya kayak wah, ini opportunity ini buat mereka nih yang suka performance atau suka punya hal unik atau lucu gitu untuk pamerin skillnya di depan streamer gitu. Pasti streamernya juga pada suka karena bisa jadi clip farming. Tapi makin kesini gue makin ngeliat kayak ini stage gak sih? Ini kecurigaan kecil gue aja ya, jangan ngamuk dulu lo para fans Kay Cenat, jangan kayak fansnya MrBeast lah. Tiba-tiba ada orang yang sulap depan Kay Cenat dan bahkan Kay Cenat masih nikmatin. Okay, let's go. Wanjir, seru banget kan. Dan kayak masih santai aja gitu, kayak masih bener-bener menikmati seluk-beluk kota Paris gitu. Sampai akhirnya mulai orang-orang sadar ada Kay Cenat in real live stream di Paris, yang dimana jumlah fansnya itu bukan kaleng-kaleng lagi. Ya udah, muncullah ombak yang selama ini sudah kayak tidak perlu pusingin. Akan terjadi nggak ya banyak fans ngumpul ngerubungin gue di Paris? Jawabannya ya, sudah pasti. Dan tentu saja karena kerusuhan itu akhirnya Kay Cenat nggak mau mengulang kejadian Isospeed. Nggak mau sampai dia digotong dan kakinya terluka dan rambutnya dibetot. Terus habis itu dijual di eBay. Nggak sih, itu nggak tahu ya kebenarannya beneran dijual di eBay apa gimana, apa cuman prank or fake picture. I believe it's kind of fake. But intinya dia langsung pengen cabut dari lokasi tersebut. Namun evacuate plan mereka tuh jelek banget. Jadi pas si Kay mau nyampe mobil tuh tiba-tiba ada orang masuk mobilnya. Lah,
ngapain tong? Gimana ya, lu kalau mau caper ke streamer gitu ya, kayak tadi gitu, nunjukin performance, lu bisa apa, lu lucu, lu funny, bukan tiba-tiba hehe, enggak masuk mobil, kayak unhinged, cringe, ya, cringe, like, why? Like, not funny. Ya funny karena kita ngeliat kayak senatnya jadi kayak puyeng, pusing, karena ada orang masuk, lu suruh keluar, ditrak-trakin keluar, jadi kerusuhan dan lain-lain. It's funny because it's chaotic. Mungkin karena gue orangnya juga sering datang ke event atau pernah ngurus event ya, jadi gue ngeliatin apa ya, posisi apa ya, para bodyguardnya gitu, para crowd control gitu, atau kayak pala gue jadi mumet duluan gitu sebelum menikmati kelucuan yang mungkin buat kalian lucu gitu. Ada orang tiba-tiba masuk mobil, gue langsung keinget kerjaan itu gimana ya, ini manage-nya gimana ya, ini kalau gue jadi manajernya dan ini talent gue gimana ya, gue jadi kepikiran ke situ gitu. Jadi belum sempat ketemu funny-nya. Dan tentu saja ya Kai Cenat ini nggak mungkin nggak ada bodyguard, jadi udah ada bodyguardnya, tapi sepertinya kecolongan. Sebanyak apapun bodyguard buat lo ya, kalau udah segede dia, it's never enough man. Dan akhirnya orang itu berhasil dikeluarkan ya dari mobil, tapi ternyata penderitaan Kai Cenat masih belum selesai, karena yang terjadi setelah itu adalah Ace Ventura reference. Percuma lu pada gak seumuran sama gue. But still, itu tulang kering. Aduh ngilunya men. Manusia di dunia ini ya, apapun ya yang namanya tulang kering ya, kalau udah kebanting kena situ, aduh. Gue gak tahu lu pada pernah merasakan apa enggak ya, tapi man, it's going to be sakit banget. Dan mungkin bisa susah jalan, dan setiap jalan ngilunya kerasa. Dan no man. Ada cewek yang tiba-tiba entah tujuannya baik, entah kemakan hype, entah karena konslet gitu, tiba-tiba kayak senat belum kelar naik dibanting pintu. Gimana? Tapi gue pengen positive thinking gitu sama nih cewek. Kalau ya oh buru-buru masuk nanti lu dimasukin orang lagi gitu. Itu positive thinking gitu. Tapi susah banget positive thinking di sini bener deh. Negative thinking gue langsung lucu nih gitu kan, kayak funny nih, klip momen nih, tapi tetap aja men, aduh, tulang kering lu kebanting pintu tuh, aduh. Dan akhirnya Kai Cenat berhasil kabur dari Paris dan selamat sampai tujuan entah kemana. Dan kembalilah setelah Olimpiade. Tapi ya, salah satu momen yang dimana kita semua mengingat bahwa in real live stream kalau lu udah sebanyak itu, it's never a good thing. Tapi gini, ada sebuah faktor yang menurut gue perlu dijelaskan gitu. Kalau kita lihat dari tadi berbagai macam contoh videonya ya, bahwa Kai Cenat dan ISOSpeed itu emang tipikal yang hype, rusuh, high energy banget, yang teriak-teriak banget, yang berisik banget, yang bener-bener apa ya, loud equal funny banget deh. Gue bukan masuk ngeledek ya bilang loud equal funny, tapi emang dia tuh streamer yang bisa teriak-teriakan selama 4 jam gitu loh. Dan emang itu apa ya, energi yang dibangun, vibe yang dibangun ya, of course akan nge-attract orang yang punya vibe yang sama. Karena ada orang juga yang subscriber juga jutaan gitu ya, dan dia pada saat live stream tuh aman-aman aja gitu. Salah satunya adalah Connor. If you walk through with a Japanese person, you will not hear the end of it. Tapi kalau pakai contoh Connor, ada faktor lagi. Pertama, itu Jepang. Dan kita tahu bagaimana disiplinnya Jepang terhadap etika sosial dan behavior lu di sosial itu benar-benar strict banget. Anyway, gue mau ngasih tahu ya, ada banyak faktor juga yang bakal bikin live stream lu itu rusuh. Gak hanya jumlah subscribers, tapi juga vibe apa yang lu berikan di konten-konten lu, dan orang seperti apa yang akan lu attract ke live streaming lu. Sejujurnya gue pengen banget intri live stream di berbagai macam kesempatan ya. Tapi setiap gue ngeliat yang kayak gini, gue khawatir gitu. Walaupun gue yakin lah banyak di antara kalian itu yang masih punya akal sehat gitu ya, yang masih punya common sense ya. Kalau lu sering nontonin gua dan menikmati konten-konten gua, pasti harusnya lu nggak itu gitu loh. Tapi ya gua masih ya timbang-timbang dan bimbang-bimbang lah. Kecuali ada sponsornya lah. Lain cerita. Oh, atau di luar negeri ya kan, yang kayak lebih jarang ada orang kenal gua. Tapi waktu gua ke Jepang, Bang, minta foto bang. jadi ya please buat lu semua para penonton konten kreator atau streamer, BFF. Gue pribadi ya, gue gak tau streamer yang lain atau in real life streamer yang lain gitu, bahwa ya gue tidak berharap terjadi kayak gitu. Gue pengen yang kayak Connor gitu, tetap wholesome relationship, wholesome interaction sama orang yang ketemu di jalan, bukan yang orang kayak gitu sih bakal langsung gue tinggalin ya. Yang tadi gue gak ngomong untuk semua streamer ya, itu ngomong buat diri gue sendiri gitu, atau yang mungkin se-vibe sama gue. Tapi kalau yang ini gue pasti ngomong untuk seluruh streamer di Indonesia ya. Kita pengen sih in real life stream, tapi koneksi ya mungkin ada yang kenceng ya, tapi affordable nggak? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama dunia internet, live streaming, dan konten kreator, jangan lupa support gua dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Dan itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.